Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana dengan karunia-Nya kita bisa diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita masih diberi kehidupan sampai saat ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat darinya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi dengan judul dosa-dosa besar. Ya ayyuhal hadirun, dalam suatu hadis dijelaskan, an Anas radhiyallahu anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kabair wa qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai dosa-dosa besar. Lalu Nabi menjawab, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa manusia, dan saksi yang palsu. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dosa besar yang pertama adalah syirik. Syirik atau menyekutukan Allah termasuk hal yang sangat diharamkan, dan secara mutlak perbuatan ini merupakan perbuatan dengan dosa terbesar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendaki olehnya. Quran surah An-Nisa ayat 48. Di antara macam syirik adalah syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar ini akan menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, dan bagi siapapun yang meninggal dalam keadaan tersebut maka dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun syirik akbar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada syirik dalam doa. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada berhala, kepada manusia, bahkan kepada Rasul, maka dia termasuk syirik dalam doa dan dia sudah keluar dari agama Islam karena telah melakukan syirik akbar. Karena kita ketahui bahwasanya tiada tempat untuk kita pinta selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam niat, kemauan, dan tujuan. Bagi siapapun orang yang menghendaki untuk melakukan sebuah amal ibadah, namun di dalam hatinya tidak ada sama sekali mengharap ridho Allah, melainkan hal duniawi saja seperti riya, sombong, atau takut karena makhluk, maka sama halnya dia telah melakukan syirik akbar. Kecuali kalau dia niat untuk melakukan ibadah namun di hatinya harapan ridho Allah, meskipun ada sedikit rasa riya, namun itu tidak termasuk ke dalam syirik akbar, melainkan syirik kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah syirik dalam ketaatan. Siapapun yang menaati seseorang atau makhluk Allah dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh dia, dan dia meyakini akan hal tersebut di dalam hatinya, sedangkan dia mengetahui bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan agama, maka sama halnya dengan dia meyakini mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan ini termasuk ke dalam syirik akbar atau syirik besar. Kemudian selanjutnya adalah syirik dalam cinta. Barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang melebihi atau sama dengan cintanya kepada Allah, maka itu termasuk ke dalam syirik akbar. Kemudian yang termasuk ke dalam dosa besar yang selanjutnya adalah durhaka kepada orang tua. Kita sebagai muslim yang memiliki orang tua harus lebih waspada akan perbuatan ini.
Karena durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar, yang urutannya setelah dosa menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah, yang mana perintah untuk berbakti kepadanya berada di urutan setelah perintah untuk bertauhid kepada Allah, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutuk dan jangan syirik terhadapnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian yang termasuk ke dalam dosa besar yang selanjutnya adalah membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan disengaja. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan disengaja, maka balasan baginya adalah neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya. Dan Allah akan murka kepadanya dan akan melaknatnya serta menyediakannya azab yang sangat besar. Quran surah An-Nisa ayat 93. Kemudian yang termasuk ke dalam dosa besar yang selanjutnya adalah saksi yang palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah beberapa kali mengingatkan akan kesaksian palsu ini karena masih banyak orang yang menyepelekannya. Padahal di samping itu, saksi palsu ini dapat menyebabkan beberapa faktor seperti kedengkian, permusuhan, dan lain sebagainya. Saksi palsu juga dapat menciptakan kerusakan di muka bumi. Maka dari itu Allah sangat memerintahkan kepada kita untuk menjauhi hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 30-31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawlaz zur hunafa'a lillahi musyrikina bih. Yang artinya adalah, maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Surat Al-Hajj ayat 30-31. Ya ayyuhal hadirun, itulah perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam dosa besar berlandaskan hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. Semoga kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan lebih ditingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah agar dihindari dari dosa-dosa besar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.